Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Demi Allah, akan terpotong-potong tangan dan kaki orang-orang yang menganggap bahwa Rasulullah telah meninggal. Begitulah statement yang dikeluarkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak siap melihat kenyataan sang kekasih yang ia cintai telah dipanggil oleh Allah. Siapapun yang berani mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal, maka siap-siap tangan dan kakinya akan dipotong-potong oleh Umar ibn al-Khattab. Kondisi mencekam. Orang-orang tahu siapa itu Umar. Takut orang, baik semasa sebelum Islam maupun setelah Islam. Ketegasan keberaniannya tidak berubah. Yang berubah hanya kalau sebelum Islam ketegasan dan keberaniannya membela kebatilan, setelah Islam ketegasan dan keberanian itu diarahkan untuk membela kebenaran. Terdengarlah informasi bahwa Rasulullah telah meninggal. Lalu Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Masuk ke rumah Aisyah sebagai istri Nabi SAW dan juga sekaligus anak daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dilihatlah jenazah. Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa maitan. Kata Abu Bakar, engkau ya Rasulullah sungguh indah, baik di masa hidupmu maupun sedang dalam keadaan meninggal. Lalu dibukalah, diciumlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia keluar. Masih melihat Umar dalam kondisi berdiri menceramahi orang-orang dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan kembali. Beliau hanya seperti Musa bin Imran, pergi dalam jangka waktu 40 malam akan kembali kepada kaumnya. Begitulah Nabi kita pun. Siapa yang berani mengatakan mati, saya potong-potong tangan dan kakinya. Datang Abu Bakar, ya Umar, ijlis. Duduk Umar. Tidak didengar. Tidak mau dia. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia tidak lagi gubris Umar. Dibiarkan terus ngobrol Umar, dia pun beranjak ke tempat lalu mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia. Setelah dia memuji Allah, berselawat, lalu orang-orang meninggalkan Umar. Semua orang meninggalkan Umar menghadap kepada Abu Bakar. Disinilah keluar khutbah sang pemimpin yang diharapkan, orang yang bisa memberikan solusi di saat sangat ketegangan, kondisi mencekam. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ayyuhan nas, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa di antara kalian yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak mati-mati. Lalu Abu Bakar membaca firman Allah surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata, apakah apabila dia mati, au qutila, atau terbunuh, inqalabtum ala a'qabikum, lalu kalian berpaling ke belakang, artinya murtad. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang berpaling ke belakang yaitu murtad, falayyadurrallaha syai'an, maka tidak sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala. Wa sanajzis syakirin, dan Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersyukur. Begitu mendengar ayat ini,
Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seakan-akan tidak ada yang pernah mendengar ayat ini kecuali setelah dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, beliau mengatakan, Umar berkata, Umar mengatakan, ya Allah, seakan-akan saya tidak pernah mendengar ayat ini. Setelah mendengarnya, maka saya pun tahu dan sadar bahwa kebenaran itu ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar pun tersungkur, tak sanggup lagi menahan dan melihat kenyataan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 setidaknya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ringkas ini. Yang pertama, syiddatu hubbi Umar, betapa dahsyatnya cinta Umar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak siap melihat kenyataan, dan ini acap kali terjadi pada diri kita. Ketika kita tidak siap melihat kenyataan, terkadang kebenaran pun kita bisa langgar. Maka Umar ibn Khattab dengan cinta begitu tinggi, keimanannya sebenarnya tidak dilakukan lagi, namun kecintaan ini kadang berlebihan. Walaupun secara agama cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesti wajib, tapi ternyata beliau luput terhadap kebenaran bahwa manusia itu tidak ada yang kekal, manusia itu meninggal, manusia itu mati. Maka Umar ibn Khattab tersadarkan dengan adanya bacaan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua, fadlu Abi Bakrin, keutamaan Abu Bakar. Disinilah muncul sosok penenang, muncullah tokoh yang bisa menjadikan kondisi mencekam menjadi kondusif. Dan kita pada hari ini butuh sekali sosok seperti Abu Bakar. Di saat masyarakat, di saat rakyat saling caci maki, saling tuduh menuduh, teror meneror, tidak ada lagi kesimpulan, tidak ada lagi di mana tempat kita bisa mengadu. Semestinya muncullah seorang tokoh, sosok, dan tokoh sosok itu diharapkan dari sang pemimpin. Dialah sebagai pelerai. Orang-orang masyarakat butuh ketenangan. Siapa sebenarnya yang salah, siapa yang tidak salah, siapa yang sebenarnya teroris, siapa yang bukan. Kalau tidak ada kejelasan dari sini, maka akan saling tuduh menuduhlah. Sangat menyedihkan kalau itu terjadi di antara anak bangsa ini. Mudah-mudahan kita saksikan ada sosok Abu Bakar lahir, sehingga dengan sosok ini kita bisa mendapatkan ketenangan seperti ketenangan yang dirasakan oleh sahabat saat itu dalam kondisi mencekam, tidak siap menerima kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebelum terakhir, pelajaran pentingnya adalah khataru at-ta'assub, bahayanya ta'assub, fanatisme. Kalau sifat fanatis kita tujukan kepada seorang sosok, kita arahkan hanya kepada satu kelompok, maka kebenaran bukan lagi menjadi ukuran. Tetapi yang menjadi benar itu kelompok saya, ustadz saya, guru saya. Akan terjadi penilaian, kebenaran dinilai karena orang, bukan lagi orang itu dinilai dengan kebenaran. Tingkat Umar ibn Khattab yang begitu sempurna imannya bisa terserang kondisi seperti ini, apalagi kita manusia yang bukan jauh sekali keimanan kita dari mereka. Maka di saat sifat fanatisme itu dibangun, maka kebenaran bisa tersingkirkan. Hilangkan sifat itu. Sudah cukup lelah umat Islam akhir-akhir ini terkotak-kotak. Yang satu ini hanya mengagungkan ustadznya, yang satu mengagungkan ustadznya, murid ini dengan murid yang lain saling bantah-membantah. Habis potensi, habis energi. Muncullah masing-masing ustadz pun seperti pernyataan imam-imam. Abu Hanifah mengatakan, jangan ambil pendapatku, ambillah pendapat yang lebih bagus. Semestinya para ustadz, para ceramah, para tengku-tengku menanamkan kepada muridnya begini, bukan sebaliknya, ambil dari saya, selain saya jangan, sesat semua. Inilah yang menjadi sebab terjadinya kotak-kotak hari ini, menjadi sebab terjadinya pecah. Sedikit saja ada yang kompodi, mungkin terjadi tumpah darah. Video yang satu dibalas dengan video yang 2, 3, 4, saling bantah.
habis potensi. Musuh-musuh Islam tersenyum tertawa, alhamdulillah. Oh bukan, tidak ada alhamdulillah katanya. Ya, bukan. Mungkin apa dia bilang kalau bahasa mereka selain alhamdulillah? Bahasa Inggrisnya thank you. Mungkin syukran ya Allah. Enggak ada juga. Senang mereka, kita habis potensi. Mereka duduk-duduk sampai tertawa, tak perlu menuangkan, tidak perlu mengirim bom atom ke Indonesia, ke negeri kita. Cukup dikasih satu ustadz ini dengan pemahaman ini, satu ustadz dengan pemahaman ini, ajarkan ke muridnya, muridnya bentrok, selesai urusan. Ini akibat at-ta'assubul a'ma, fanatisme. Nilailah seseorang karena kebenaran, jangan kebenaran dinilai dari seseorang. Siapapun menjadikan orang tokoh untuk menentukan benar dan salah, terjadilah apa yang terjadi seperti yang dirasakan hari ini. Insya Allah dengan masing-masing tokoh ini, ustadz ini menanamkan kepada muridnya, jangan ambil dari saya, ambil dari yang lain, maka insya Allah si'atus sadr, lapang dada itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Perbedaan sudah biasa. Para ulama kita membukukan bagaimana Imam Syafi'i berbeda dengan muridnya Abdurrahman Al-Mahdi. Terjadilah dengan perbedaan ini satu kitab bernama Ar-Risalah. Perbedaan mereka menjadi ilmu bagi kita. Sangat menyedihkan perbedaan yang terjadi di antara para da'i hari ini menjadi sebab terjadi perpecahan di antara murid-murid mereka. Na'udzubillah. Yang terakhir al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka wajar kalau ada seorang ini tidak sempurna, dia memiliki kelebihan A, ada kekurangannya B. Si fulan memiliki kelebihan B, ada kekurangannya A, tidak sempurna. Bayangkan tingkat para sahabat, tingkat Umar dan kebanyakan sahabat saat itu, sebagaimana gambaran Ibnu Abbas, tidak ingat ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Tingkat mereka yang sudah hafal 30 juz langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam terluputkan ayat ini. Maka kita orang-orang yang jauh dari mereka sangat besar kemungkinan lebih jauh ketidaksempurnaannya. Maka mudah-mudahan dengan saling melengkapi kekurangan-kekurangan ini, jadilah kita umat Islam menjadi kokoh, bangunan yang kuat sebagaimana janji dan disebutkan Nabi kita, kalbunian, bangunan yang banyak unsur-unsurnya ini, di situ terdapatlah keindahan. Selama perbedaan itu masih ada toleransi di dalamnya, maka jangan bersetegang, jangan dipermainkan oleh syaitan, karena sunnah-sunnah kita dihancurkan. Dengan wajib kita enggak dihancurkan, dengan sunnah-sunnah kita dihancurkan. Sangat menyedihkan. Mudah-mudahan Allah satukan dengan datang Ramadan ini, kita menjadi bersatu kuat untuk membangun negeri. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.